kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka... Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di channel ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Gimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, damai, dan penuh sukacita. Amin. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi video viral dan cukup menarik untuk kita saksikan, yaitu detik-detik Injil diberitakan di dalam masjid dan disaksikan langsung dan didengar langsung oleh para pemuka agama Islam dan para pejabat negara yang beragama Islam, teman-teman. Salah satunya mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla yang menyaksikan langsung acara ini. Ya, jadi firman Tuhan yang diberitakan di dalam masjid saat Paus Fransiskus berkunjung ke salah satu masjid di Jakarta, teman-teman, terambil dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang berjudul Kisah Orang Samaria yang Murah Hati. Mari sama-sama kita simak videonya yang ada berikut ini. Semoga terberkati. Berikut videonya. Pembacaan Injil Lukas, a passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Sambutan Imam Besar. Welcoming speech by the Grand Imam of Istiqlal, Nazaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, itulah dia video di mana Injil Yesus Kristus dibacakan di dalam masjid terkait dengan Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama kami manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu yang melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Nah teman-teman, itulah dia Injil Lukas yang dibacakan di dalam masjid, yang dimana satu gedung mereka mendengarkan Injil Yesus Kristus, termasuk mantan wakil presiden Yusuf Kala. Ya, saudara sekalian, itulah dia videonya, detik-detik Injil diberitakan di dalam masjid dan disaksikan langsung oleh para pejabat negara dan para pemuka agama Islam. Ini menurut saya sangat-sangat luar biasa, saudara ya. Apalagi yang dibacakan ayat tadi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Luar biasa, saudara ya. Kedatangan Paus Fransiskus bukan untuk melakukan khilafah Katolik di Indonesia, teman-teman ya. Seperti banyak isu di luar sana yang mengatakan bahwa Paus Fransiskus datang ke Indonesia untuk melakukan khilafah Katolik. Padahal tidak, teman-teman. Beliau menyuarakan perdamaian. Beliau membawa damai bagi kita semua. Beliau mencerminkan karakter Kristus dan disaksikan para pemuka agama Islam dalam masjid. Luar biasa, saudara ya. Semoga lewat video ini banyak jiwa bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, demikian video ini, saudara. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.